halo semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga gak pernah bosan ya. Kalau misalnya aku tanyakan kabar terus, karena itu kan menjadi sesuatu hal yang penting. Karena kenapa? Karena ya aku mau kamu tuh bisa lebih peka sama apa yang kamu rasain. Kalau emang hari ini lagi gak baik, akuin aja. Kalau emang hari ini lagi baik, ya bersyukur aja. Oke? Semoga gak pernah bosan ya dengerin konten aku, yang dimana kadang ya kalau lagi rajin upload, ya cepat uploadnya. Kalau emang lagi lama, ya lama. Aku senang banget sih ngelihat kalian tuh yang dimana ketika aku upload lama, itu selalu menunggu-nunggu. Senang banget sih, karena ya ternyata konten aku tuh bisa menenangkan buat kalian, bisa membuat kalian happy, dan ketika kalian mendengarnya itu, kalian benar-benar mempunyai teman di kala malam hari. Kadang kan kalau malam hari itu pasti ya udah ngerasa sendiri, ngerasa kayak kok sunyi banget ya, gak punya siapa-siapa. Ketika lagi capek sama keadaan, capek sama dunia, dan ngerasa hari ini lagi gak baik, ketika malam itu tiba, ngerasa kayak hampa banget. Ya, inilah kehidupan dewasa yang dimana sendiri, sepi, dan sunyi. Ya, sebenarnya kehidupan dewasa itu gak melulu tentang kesendirian atau kesepian aja sih. Ya, kita bisa menciptakan sesuatu hal yang dimana itu bisa membuat kita happy. Karena sesuatu hal itu kita ciptakan seorang diri. Ya, kalau emang kamu lebih suka kesendirian, ya berarti kamu berteman baik dengan kesepian. Ya gimana ya, kalau berbicara tentang hidup yang saat ini sedang dijalani itu, apalagi kan semakin dewasa ya, jadi kayak ngerasa ya udah semua dijalanin sendiri, semua dirasain sendiri. Dan ketika malam itu tiba, yang dirasa ya cuma kesendirian aja. Gak punya tempat pulang, gak punya tempat cerita, gak punya tempat mengadu di kala keluh kesah, dan juga gak punya tempat yang dimana dia bisa menjadi tempat segala hal apapun yang kamu rasakan. Sebenarnya ada sih. Tahu gak siapa? Tuhan. Tapi kadang kita melupakannya ya. Ya tapi manusia juga ya, kita juga butuh akan kehadiran seseorang. Tapi ya kadang kalau misalnya udah capek sama semuanya, cuma bisa menyendiri, kembali sendiri, semua dirasain sendiri, ngerasa kayak kesepian banget, butuh seseorang. Tapi ya orang itu gak ada. Bahkan teman yang dimana yang katanya dia itu selalu ada, bahkan seseorang yang menganggap dirinya selalu ada, tapi ya ketika dibutuhkan orang itu gak ada. Sebenarnya juga itu balik lagi ke pribadi orang itu ya. Kita gak bisa memaksakan seseorang untuk terus bersama kita. Kita gak bisa memaksakan seseorang untuk terus ada untuk kita, untuk terus mengerti kita, dan untuk terus menjadi apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan. Karena semakin dewasa itu, kita akan berada di fase yang dimana semua itu akan kita rasakan seorang diri. Semua itu kita akan jalani seorang diri. Lagi-lagi berdebat dengan isi kepala sendiri. Ketika malam hari tiba, ya udah semua menjadi gak karuan. Dan tetap ada judul yang sama, kembali sendiri, sepi dan sunyi. Pengen banget gitu ya punya seseorang yang ada, bisa dijadikan tempat pulang. Tapi ya ketika dibutuhkan, orang itu emang gak ada. Dan mungkin emang Tuhan ingin membuat aku menjadi seseorang yang lebih kuat lagi, dengan menghadirkan masalah kehidupan, ujian kehidupan
yang dimana dari permasalahan dan ujian itu bisa membuat diriku ini menjadi lebih kuat. Iya sih kuat, tapi kamu pernah gak sih ngerasa kalau kamu tuh butuh banget seseorang? Kamu butuh akan hadirnya seseorang. Ngerasa kayak capek banget sama dunia ketika ada seseorang yang menemani tuh pasti terkesan berbeda. Iya enggak? Kamu punya seseorang enggak yang selama ini menjadi tempat kamu cerita, tempat kamu pulang, dan dimana seseorang itu menjadi rumah terbaik kamu? Ketika rumah pertama kamu tidak lagi menjadi tempat pulang paling ramah. Punya enggak? Kalau emang punya, semoga orang itu bisa selalu ada buat kamu. Tapi kadang pernah gak sih mikir kalau ya emang orang itu ada, tapi kita gak akan pernah tahu sampai kapan orang itu akan terus ada. Kita gak akan pernah tahu apakah Tuhan akan selalu mengizinkan ia untuk terus tinggal bersamaku atau justru tidak. Tapi ya, ketika seseorang itu telah pergi, aku pun akan merasakan kembali yang dimana kehidupan seperti semula, yaitu kembali sendiri. Merasakan semuanya sendiri, tanpa ada yang memeluk, tanpa ada yang mendengarkan, dan tanpa ada yang membantuku untuk bangkit. Berat ya. Ya kadang kalau misalnya dirasa sih emang berat banget sih. Kayak gak ada habisnya gitu. Ya enggak? Makanya kenapa aku tuh lebih suka membahas realita kehidupan. Dimana mungkin emang secara tidak sengaja dari tema yang aku bawakan itu related banget sama apa yang kamu rasain. Contohnya seperti sekarang. Ngerasa gak sih kalau kehidupan kamu yang saat ini tuh kamu gak lagi membutuhkan banyak orang. Kamu gak lagi membutuhkan dimana orang-orang itu harus selalu ada buat kamu. Tapi di kehidupan dewasa kamu ini banyak hal yang udah terjadi dalam hidup kamu yang dimana semua kamu bisa. Kamu bisa melaluinya dengan baik. Kamu bisa melaluinya dengan kekuatan kamu tanpa hadirnya seseorang dalam hidup kamu. Iya kan? Kalau yang aku rasain sih, ya mungkin jelas berbeda ya. Yang dimana kehidupan masa kecil dengan kehidupan dewasa itu jauh lebih berbeda. So, kenapa aku bilang berbeda? Ya maybe, mungkin ketika kehidupan kamu dahulu, yang dimana kamu masih banyak mainnya, masih banyak bercandanya, kayak ya kehidupan sekolah kamu, masa lalu kamu seperti apa gitu kan. Itu kan pasti banyak menghabiskan waktu bersama orang-orang sekitar kamu, teman-teman kamu memiliki ruang lingkup pertemanan yang luas, iya kan? Sampai kamu ngerasa, oh deket banget ya sama mereka. Oh ternyata mereka ada untukku, mereka ada menemani. Tapi setelah kamu beranjak dewasa, mereka gak ada. Hanya sedikit dari mereka yang masih mau menemani kamu sampai kamu ada di usia kamu saat ini. Ya, itulah yang kita anggap pertemanan kita luas, yang kita anggap mereka atau siapapun itu ia selalu ada. Ada masa di mana Tuhan menghilangkan itu semua. Ada masa di mana Tuhan membuat kamu kembali sendiri. Yang dimana kesendirian itulah yang membuat hati kamu kuat, dan dari kesendirian itulah itu menjadi challenge buat kamu. Tuhan memberikan kamu ujian bukan berarti gak sayang. Tuhan tidak memberikan kamu seseorang untuk menemani proses pendewasaan kamu, bukan berarti Tuhan juga gak sayang. Ini adalah salah satu cara Tuhan untuk melihat apakah kamu sanggup atau tidak menjalani kehidupan dewasa kamu. Karena di kehidupan dewasa ini juga gak semudah itu untuk dijalani.
Maka dari itu, bukan berarti kamu gak punya seseorang yang bisa menemani kamu, bisa membantu kamu, dan bisa menjadi tempat pulang dan rumah terbaik kamu. Bukan berarti kamu gak sanggup menjalaninya. Memang ada fase dimana kita butuh akan kehadiran seseorang. Ada fase dimana kita butuh kesendirian, butuh me time, butuh berdamai dengan diri sendiri. Semua itu ada fasenya, semua itu ada momennya. Cuman yang di sini, ketika kamu merasa hidup kamu tuh sendiri, sepi dan sunyi, kamu ngerasa kalau kamu gak punya siapa-siapa, kamu ngerasa hidup kamu hampa, kamu ngerasa kayak, kok hidup kamu seperti ini banget, kamu lelah menjalaninya, dan kamu ngerasa gak punya rumah untuk kamu pulang di saat kamu capek, di saat kamu sedih, di saat kamu ngerasa hancur. Hey, bukan berarti di saat kamu gak punya semuanya, bukan berarti kamu itu orang yang gak beruntung. Setiap orang itu sudah memiliki alur cerita hidupnya tersendiri. Ya, ada yang dimana Tuhan memberikan seseorang untuk menemaninya di proses pendewasannya. Ada juga yang emang Tuhan ingin melihat kamu lebih keras untuk memberikan effort yang lebih lagi untuk diri kamu sendiri. Ya memang gak bisa dipungkiri sih, semakin kita dewasa tuh kayak ngerasa sepi banget, sendiri banget. Iya, segala permasalahan yang terjadi semua dirasain sendiri, semua diselesaikan sendiri. Iya, kayak ngerasa capek, iya capek, tapi ya gimana ya, kalau dia sendiri tuh ngerasa emang bener-bener hampa. Aku pun ngerasain hal seperti itu. Bukan berarti di sini aku menceritakan problem pribadi aku ya. Setiap orang juga pasti pernah kok merasakannya. Kamu juga pasti pernah kan? Ketika malam itu tiba, kamu ngerasa menjadi seseorang yang emang gak punya siapa-siapa. Apalagi ketika capek banget sama hari kamu, sama dunia kamu. Dan ketika malam tiba, yang bisa kita lakukan yaitu termenung, menyendiri, sendiri, gak ada yang menemani. Gak ada seseorang yang dimana ketika kita capek bisa dijadikan tempat pulang. Tapi ya dari pembelajaran yang proses pendewasaan ini yang aku ambil, ya walaupun kita gak punya siapa-siapa, walaupun rumah utama itu gak menjadi tempat pulang paling ramah, tapi bukan berarti ketika sedang di rumah, ketika sedang sendirian, bukan berarti kita itu lemah. Ya memang ada saatnya kita ngerasa benar-benar hancur banget dan butuh seseorang. Ada saatnya kita benar-benar ngerasa pengen banget dengerin dan dipeluk oleh seseorang, didengerin tanpa perlu dihakimi. Itu memang ada masanya. Cuman gak semua orang itu perlu tahu apa yang kamu rasain. Ketika kamu mempunyai seseorang yang dimana orang itu bisa dijadikan tempat pulang kamu jangan mendefinisikan dan menggantungkan harapan kepadanya. Harapan yang dimana ia selamanya akan tetap tinggal buat kamu. Ia selamanya akan selalu ada. Kamu tahu kan? Seseorang yang ada, ia bisa pergi kapanpun. Dan ketika seseorang itu pergi ya udah, kita kembali sendiri. Capek sih capek ya. Gak ada yang gak capek. Apalagi semakin dewasa tanggung jawab semakin banyak, semakin berat. Ya banyak hal yang dipikirin, banyak hal yang harus dikorbanin, dan banyak hal yang harus diusahakan demi kebahagiaan diri sendiri dan orang sekitar. Kalau aku boleh tanya, di kehidupan dewasa kamu ini, hal apa sih yang bikin kamu berat? Dan kamu lebih suka sendiri atau ramai? Itu menjadi pertanyaan yang emang sulit banget ya. Ada seseorang yang memang menyukai keramaian, ada seseorang yang memang menyukai kesendirian,
kesepian dan kesunyian. Ya, tapi balik lagi. Seseorang yang emang dia terlihat tidak baik-baik aja, mungkin dia akan mencoba untuk bercanda tawa, membahagiakan orang sekitar dengan canda tawanya di keramaian. Tapi seseorang yang emang pintar memanipulasi keadaannya di kala keramaian, ketika sedang sendiri, semua yang dia lakuin itu gak ada. Senyuman itu hilang dan berganti dengan dengan kesedihan, duduk termenung sendiri dan memikirkan kehidupannya kok seperti ini terus ya. Kalau misalnya Tuhan memberikan aku kebahagiaan, mungkin rasanya gak akan seperti ini. Ya, overthinking lagi nih ya. Ya kalau lagi sendiri kan gak jauh dari overthinking ya. Ya kan? Ayo, pasti kamu sering kan overthinking sendirian. Apalagi kalau malam. Malam biasanya paling enak tuh buat overthinking. Kalau aku sih enggak ya. Ya buat apa overthinking. Tapi kalau overthinking buat masa depan ya is okay, gak apa-apa. Karena masa depan itu sesuatu hal yang harus kamu kejar, kamu raih, dan kamu wujudkan demi masa depan yang lebih baik untuk diri kamu sendiri. Sendiri, sepi, dan sunyi. 3 hal yang emang gak bisa dipisahin dalam kehidupan dewasa ini. 3 hal yang udah sangat nyatu. Dan dari hal itu kita bisa belajar bahwasanya sendiri pun kita bisa kuat, walaupun tanpa adanya orang lain, walaupun satu sisi butuh kehadiran orang lain. Tapi dengan kesendirian bisa membuktikan bahwasanya aku bisa kuat. Aku bisa menguatkan diri aku sendiri. Tanpa uluran tangan dari orang lain, tanpa bantuan dari orang lain. Aku hebat kan? Tuhan, kadang kalau lagi ngelamun sendiri, pengen banget. Kapan ya hidup aku tuh bisa bahagia? Aku bukan mendefinisikan diriku, hidup aku ini gak pernah bahagia. Enggak kok, cuman pengen banget minta permintaan, ini mana yang semula gak baik menjadi baik. Pengen ngerasain tenang, pengen ngerasain nyaman, pengen ngerasain bebas dari segala hal yang selama ini mengganggu pikiranku. Pengen banget ngerasain satu hari yang dimana itu menjadi hari yang paling membahagiakan buat aku. Tapi aku percaya akan takdirmu seperti apa. Mungkin emang saat ini aku sedang diuji olehmu, tapi suatu saat nanti aku yakin di balik ujian ini ada hikmahnya dan ada maksud yang tersembunyi. Oh, ternyata ini hikmah dari ujian dan permasalahan yang selama ini terjadi dalam hidup aku. Aku sabar kok. Aku percaya masa itu, waktu itu akan ada. Waktu terbaik yang nantinya akan Tuhan berikan untukku. Dan buat kamu yang selama ini selalu merasa kesendirian, kesunyian, dan ngerasa sepi banget, kamu jangan pernah merasa bahwa hidup kamu tuh gak adil ya. Kamu jangan pernah ngerasa kalau kamu tuh gak seberuntung orang lain. Mungkin orang-orang di luar sana mempunyai kehidupan yang jauh lebih baik daripada kamu. Tapi bukan berarti kehidupan kamu tuh menjadi kehidupan yang paling buruk. Enggak gitu. Gak boleh, ya. Walaupun kamu menganggap hidupmu banyak ujian, bukan berarti hidup kamu buruk.
Memang fasenya sudah seperti itu. Kelak Tuhan akan mengambil kembali rasa sakit, luka, kekecewaan, segala hal yang selama ini udah kamu lewati, dan akan Tuhan gantikan dengan kebahagiaan. Kenapa aku sering banget bilang, nanti akan Tuhan gantikan kok dengan kebahagiaan? Mungkin emang gak sekarang, tapi nanti. Karena kita gak akan pernah tahu sampai kapan kita akan merasakan kehidupan seperti ini terus. Kamu percaya gak? Takdir Tuhan itu ada loh. Takdir Tuhan itu pasti ada dan nyata. Semua tuh misteri, semua tuh rahasia. Kita gak akan pernah bisa menebak dan mencari tahu. Karena yang selama ini aku terapkan adalah, mau sepahit apapun yang aku rasakan, sesakit apapun, sekecewa apapun, bahkan aku ngerasa gak punya siapapun untuk menjadi rumah terbaikku, rumah di mana tempat pulangku, aku selalu meyakinkan diriku sendiri, oh ternyata di balik ujian ini ada hikmah yang bisa dijadikan pembelajaran. Jadi walaupun aku ngerasa sendiri, semua aku rasakan sendiri, seorang diri, dan setiap malam aku selalu ngerasa kesepian dan kesunyian, ya semua itu ada hikmahnya gitu. Jadi kita gak perlu orang lain. Jadi gak selamanya kita tuh bergantung sama orang lain. Kita bisa kok. Kita bisa menjadi kuat dengan cara kita sendiri. Kita bisa menguatkan diri sendiri. Kita bisa membuktikan bahwasanya segala hal apapun yang terjadi, seberat dan sepahit apapun, itu bisa dilalui. Ketika kesendirian, kesepian, dan kesunyian itu menghampiri, jangan pernah merasa kalau kamu gagal ya menjadi manusia. Jangan pernah merasa kalau kamu gak cukup berarti untuk siapapun. Terlebih gagal membahagiakan orang sekitar dan juga membahagiakan diri sendiri. Gak boleh seperti itu ya. Ada fase dimana semua akan kembali baik-baik aja. Mungkin emang gak sekarang, tapi nanti. Sabar dulu ya, ikhlas dulu. Terima semuanya dengan lapang dada. Kalaupun kamu butuh seseorang untuk menemani, kalau emang Tuhan belum memberikan, ya lagi dan lagi kamu harus merasakan yang namanya kesendirian, kesepian, dan kesunyian. Bukan berarti di saat kamu sendiri, di saat kamu kesepian, kamu bisa bahagia kok. Kamu bisa membahagiakan diri kamu sendiri dengan cara kamu sendiri. Karena kebahagiaan itu gak selalu bersumber pada orang lain. Kebahagiaan itu bisa kita ciptakan dengan cara kita sendiri. Jadi jangan pernah menyerah ketika banyak ya persoalan hidup, permasalahan yang terjadi dalam hidup kamu. Itu terjadi ketika malam itu tiba dan kamu ngerasa sendiri, gak punya siapa-siapa, gak punya tempat cerita. Jangan pernah merasa kalau hidup kamu tuh buruk. Jangan sia-siain perjuangan kamu yang selama ini udah kamu lakukan. Ya. Semua akan kembali baik-baik aja kok. Kalau mau nangis, nangis aja keluarin. Kalau butuh tempat cerita terbaik, gak selalu ke manusia kok. Ke penciptamu sendiri. Dialah tempat cerita dan tempat pulang terbaik kamu. Kamu ceritain, kamu keluarin apa yang kamu rasain. Karena selama ini aku tahu kok, udah banyak banget yang kamu pendam seorang diri. Banyak banget luka sampai bikin rasa sesak di dada. Aku tahu kok. Emang gak mudah untuk bercerita gitu aja. Tapi ya, aku harap kamu dalam keadaan baik-baik aja ya. Kalaupun emang lagi capek banget, gak apa-apa. Kamu cari sesuatu yang emang itu menenangkan buat kamu. Kamu cukup memberikan waktu untuk diri kamu sendiri. Menenangkan pikiran dan hati kamu sendiri. Ya, berdamai dengan diri sendiri itu perlu. Jadi jangan terlalu memaksakan diri kamu sendiri ya. Diri kamu tuh punya kemampuannya. Oke. Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja ya. Segala permasalahan apapun yang terjadi dalam hidup kamu, semoga segera berakhir. Dan Tuhan gantikan dengan kebahagiaan. Dan juga
jangan lupa untuk membahagiakan diri sendiri ya. Semoga kamu gak akan pernah bosen. Dan aku akan membawakan podcast yang dimana itu related banget sama apa yang kamu rasain, supaya ketika kamu mendengarnya, kamu bisa sedikit menenangkan. Kamu bisa membuat hati kamu tenang, pikiran kamu tenang dengan tema yang aku bawakan, terus isi podcast yang aku bawakan, dan juga nada bicara aku yang dimana semoga bisa membuat hati kamu tuh tersentuh. Semoga kamu bisa memperbaiki pikiran dan perasaan kamu yang semula buruk menjadi baik kembali, walaupun hanya sesaat. Ya, jangan pernah menyerah. Jangan pernah mengiyakan kalimat menyerah kalau lagi capek. Sekarang, keadaannya bagaimana? Semoga malam ini kamu bisa jauh lebih baik ya. Nanti akan aku temenin lagi di episode selanjutnya. Dan jangan pernah bosan ya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Terima kasih juga karena udah selalu menunggu updatean terbaru. Dan juga jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk terus menyemangati diri sendiri ya. Walaupun berat, tetap semangat jalani. Kalimat semangat emang gak cukup sih ya, cuman hanya itu yang bisa aku berikan. Dan juga apa? Dan juga kenyamanan di setiap podcast yang aku bawakan, supaya bisa membuat hati dan pikiran kamu tuh sedikit membaik. Dah, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya. See you.